Baik, salam. Shalom. Semua sehat, amin. Amin. Iya, saya bersyukur bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa setiap persekutuan yang mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, saya rindu supaya kita juga mengalami pertumbuhan, ada hal-hal yang baru, ada sukacita yang baru, kekuatan yang baru, bahkan urapan yang baru boleh kita rasakan di setiap hari-harinya. Baik, ada yang lelah mungkin, ada yang sedang berbeban berat, atau seperti pujian tadi mungkin kita sedang berada di dalam yang sedang dibelenggu dengan kesulitan ataupun persoalan. Mungkin ada di dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang hal itu terjadi dalam hidup kita dan membuat kita mengasingkan diri dari orang-orang di sekitar kita mungkin, atau membawa kita, menuduh kita seolah-olah kita merasa tidak layak untuk memuji Tuhan lagi, atau mungkin seolah-olah tidak layak untuk melayani Tuhan mungkin. Mungkin sepanjang kehidupan kita menjadi orang percaya, atau di sepanjang perjalanan pelayanan kita pernah merasa capek mungkin, karena mungkin kita melihat keadaannya itu aja, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dalam hidup kita, kan mungkin hal itu membuat kita capek, sehingga kita tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitar kita, tidak peduli lagi dengan apa itu persekutuan, apa itu penyembahan. Kita mulai mengasingkan diri dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Rupanya itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan murid-muridnya juga, murid-murid Yesus pernah mengalami hal yang sama. Yesus sampai menjumpai mereka setelah kebangkitan Yesus. Rupanya tidak cukup satu kali Yesus menjumpai murid-muridnya. Harus 3 kali Yesus menjumpai murid-muridnya untuk membangkitkan kembali semangat mereka, untuk membangkitkan kembali komitmen mereka dalam mengiringi dan melayani. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-19 kita akan membaca ini sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Tadi saya bilang pasal berapa ya? Saya lupa. Yohanes 21 15 sampai yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus bukan orang pertama, baru pertama kali mengenal Yesus atau belum pernah melihat pekerjaan-pekerjaan pelayanan Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun Petrus setia di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Petrus tahu betul ketika Yesus melayani, melakukan mujizat 5.000 orang makan roti dan 2 ikan.
yang terhitung laki-laki. Bahkan Petrus juga tahu persis ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Petrus tahu betul bagaimana hati seorang gembala yaitu Yesus dalam melakukan pelayanan-pelayanan pada saat itu. Tetapi ketika Yesus mati, rupanya hal itu membuat Petrus dan kawan-kawannya menjadi gelisah, takut. Bahkan pengajaran-pengajaran Yesus, kehendak Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah dan rasul-rasul, para murid-murid adalah pemegang estafet selanjutnya. Rupanya mereka pun menjadi suam-suam. Mereka kehilangan pengharapan. Panggilan mereka mungkin pada saat itu sudah menjadi purda dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hal itulah ketika Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Petrus kembali pergi ke kehidupan lamanya, menangkap ikan, menjala bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan pada saat itu sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan hari itu, pada pagi itu, Yesus menjumpai mereka untuk ketiga kalinya, untuk merestorasi mereka, untuk membaharui hidup mereka, membaharui hati mereka, bahwa kembali ke pekerjaan lama itu akan membuat menjadi sia-sia. Pekerjaanmu bukan lagi penjala ikan, tetapi adalah penjala manusia. Tadi pagi Pak Johan sudah berkata bahwa mengkhotbahkan tentang Yesus melakukan pekerjaan Allah. Selama 40 hari sebelum kenaikannya, Yesus berkali-kali menjumpai para muridnya di setiap hari Minggu untuk memberitakan pekerjaan Allah dan untuk mengajak ataupun meneguhkan para murid-muridnya untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita juga sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kerajaan Allah itu harus diberitakan, pemerintahan Allah itu harus diberitakan melalui kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu membaharui kehidupan kita. Mungkin kita sudah lama menjadi Kristen, ataupun mungkin kita sudah lama menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi terkadang situasi sulit mengambil komitmen itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Perjumpaan Yesus bersama dengan Petrus, biarlah itu menjadi kerinduan kita, bahwa kita juga merindukan perjumpaan kita bersama dengan Yesus, agar kita juga dibaharui setiap setiap hari dalam kehidupan kita. Apa saja yang perlu dibaharui dalam kehidupan kita? Yang pertama yang perlu dibaharui adalah dasar pelayanan kita. Dasar pelayanan kita itu harus kasih agape. Kita melihat ya, Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oke, aku menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi dengan kasih seperti sanak saudara, hubungan kekerabatan atau kasih filia. Sampai 3 kali rupanya Petrus tidak sampai kepada agape. Dasar pelayanan kita harus dibaharui, yaitu memandang kepada kasih agape itu. Kasih kepada Allah, kasih tanpa syarat, kasih seperti apa yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Tanpa kasih agape ini, kita tidak akan bisa menjadi pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu, kita tidak akan pernah menjadi pelaku kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan Allah di dalam setiap kehidupan kita, juga di setiap pekerjaan kita, rumah tangga kita, ataupun dimanapun kita berada. Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun kamu memiliki banyak karunia, tetapi kamu tidak memiliki kasih, hal itu tidak akan sia-sia. Kamu punya karunia bernubuat, kamu punya kontesnya di sana, kalaupun kamu punya karunia dalam berbahasa roh atau apapun itu, tetapi kamu tidak memiliki kasih, hal itu akan menjadi sia-sia. Mengapa tidak kasih filia saja? Kasih filia, Tuhan bilang, kita harus dibaharui dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah kasih agape. Kalau kasih filia, kita mendasari kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan kasih filia, kita akan menuntut balasan. Kasih filia adalah kasih kepada saudara kita, atau kasih karena hubungan-hubungan terdekat kita, lebih mengarah kepada balas jasa. Oke, aku mengasihi engkau karena dengan kasih filia, suatu saat kita juga akan menuntut balasan kasih daripada orang itu. Kita juga akan menuntut
lebih daripada apa yang sudah kita berikan. Dan ketika orang yang memberikan itu kepada kita tidak seperti apa yang kita harapkan, kita mulai kecewa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita bahwa dasar dari setiap kehidupan kita adalah kasih tanpa syarat. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, orang itu tidak mampu untuk melakukannya kepada kita, kita tidak akan pernah menuntut itu. Sebab kasih yang kita berikan adalah kasih sama seperti Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dasar kehidupan kita. Ketika kita hanya mengasihi karena philia, kita tidak akan mungkin mencapai pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan mencapai kerajaan Allah itu, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kasih itu akan menuntut balasan. Dan juga orientasinya itu terbatas. Ketika dia baik, baru saya baik. Bagaimana kalau dia tidak baik dengan saya? Itulah philia, orientasinya terbatas. Itulah sebabnya Yesus harus menjumpai Petrus untuk memulihkan panggilannya, untuk memulihkan hatinya, dan fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Allah, di mana sejak dulu Allah telah memanggilnya. Dan Petrus pergi memanggil Andreas saudaranya untuk datang menjadi murid-muridnya. Hal itu yang perlu kita baharui di dalam hati kita. Kasih agape, sehingga ketika orang lain tidak mampu atau tidak cukup mengasihi kita, kita mampu untuk mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kita. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Yang ditujukan di sana adalah apa yang ada di sekitar Petrus saat itu. Petrus kembali kepada pekerjaan lamanya. Oke, dia bawa bukatnya, dia ajak orang-orang di sekitarnya, dia bawa jalannya, bawa perahunya ke tengah laut. Rupanya Petrus sangat mengasihi apa yang menjadi pekerjaan lamanya, sampai dia sulit melihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupannya. Seringkali saya juga seperti Petrus, tidak lebih jauh daripada Petrus. Terlalu peduli mengasihi apa yang saya miliki, sampai saya lupa bahwa untuk apa saya hidup, untuk apa saya dipanggil, untuk apa saya sampai ada saat ini. Semua karena Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kadang hal-hal di sekitar kita membuat kita menjadi rasa nyaman, sampai kita lupa bahwa apa yang ada dalam hidup kita, apa yang telah kita miliki, semua itu berasal dari Tuhan. Dasar kehidupan kita dengan kasih agape, sehingga one day ketika kita menemukan yang sulit kita lakukan pun, yang tidak layak harus kita lakukan pun, kita dapat melakukan itu, sebab kasih Allah telah membaharui kehidupan kita. Dan yang kedua, kerajaan Allah dapat dinyatakan kalau kehidupan kita dibaharui. Yaitu apa yang dibaharui? Yang kedua, sasaran pelayanan kita atau sasaran kehidupan kita, pekerjaan kita itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, dan Yesus juga berbicara kepada Petrus bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Tidak lebih Yesus minta kepada Petrus, yaitu hanya gembalakanlah domba-dombaku. Yesus juga mungkin tidak minta lebih daripada kita, hanya cukup gembalakanlah domba-dombaku. Tapi terkadang kita sulit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat ini tidak ditujukan kepada seorang gembala sidang ataupun kelompok pemimpin-pemimpin rohani. Tapi gembalakanlah domba-dombaku ditujukan kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena gembalakanlah domba-dombaku itu artinya yang pertama kita memelihara, merawat, peduli, care dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk apa kita peduli dengan orang-orang di luar sana dan mencari pujian, sementara keluarga kita, istri anak kita menderita? Ya kan? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat itu ditujukan kepada kita. Dimanapun kamu berada, peliharalah mereka, rawatlah mereka sama seperti Yesus merawat kita, mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi kita. Ada banyak orang di gereja ini, mungkin kita tidak sadari, tetapi mereka sedang tidak baik-baik aja, baik secara ekonomi, secara spiritual, atau juga hubungan antara satu dengan yang lain. Hanya kita tidak tahu saja, tapi pasti ada. Apakah kita mampu mengembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Gembalakanlah domba-dombaku. Perkataan ini ditujukan kepada kita bahwa apakah aku mampu mengembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika aku bangun pagi, apakah aku mampu memberikan yang terbaik sebagai tugas dan tanggung jawabku sebagai istri, suami, ataupun anak-anak? Gembalakanlah mereka, rawatilah orang-orang di sekitar kita.
Kita tidak tahu kapan kita mati. Selagi kita masih hidup saat ini, ada kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita, yaitu gembalakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Rawatilah mereka. Ketika mereka lemah, kita kuatkan. Ketika mereka tidak punya apa-apa, bukankah itu menjadi tugas kita untuk menguatkan mereka, mendampingi mereka, membawa mereka untuk menjumpai Tuhan, menjumpai jawaban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Banyak hal yang membuat kita lemah, kita terbatas di dalam kehidupan ini ya, karena situasi sulit. Tapi biarlah kita mampu menjadi saudara yang baik, menjadi kakak yang baik, menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, untuk membawa orang-orang di sekitar kita kembali menjumpai pekerjaan Tuhan, kembali menjumpai lawatan Tuhan, bahkan kembali mendapatkan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Gembalakanlah domba-domba kita. Semuanya ini hanya didasarkan dengan kasih. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang yang saya sangat sayangkan berlaku tidak baik dengan saya, apakah saya mampu berdiri dengan kasih? Oh, dia aja begitu-begitu, tunggu aja, nggak aku layani dia. Mungkin sebagai suami atau sebagai istri, mungkin setiap hari mungkin harus bangun siapkan sarapan, bikinin suami kopi. Tapi tiba-tiba suami melakukan kesalahan, nggak ada lagi itu dimasakin. Kan ada juga, tapi di luar sana ya, gitu lah. Mulai berkurang kasihnya, berkurang tanggung jawabnya, tugasnya. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini ya, mengingatkan kepada kita, saya dan saudara, bahwa kita juga perlu dibaharui hati kita setiap hari. Karena kadang-kadang situasi sulit itu mengambil apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan dulu. Kita tidak perlu munafik. Saya juga kadang-kadang begitu. Tapi biarlah firman Tuhan ini juga ditujukan kepada saya, menjadi bagian kita, agar ketika kita hidup, kita mampu mengembalakan orang-orang dari sekitar kita. Mungkin suatu saat suami gagal mengembalakan istri. Tugas istri adalah membawa suami untuk kembali mendapatkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Saling merawat, saling mengembalakan. Itulah komitmen kita. Biarlah kita minta kepada Tuhan setiap hari, terus dibaharui sampai kita mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau satu di antaranya cacat, sebagai satu keluarga sangat sulit untuk melihat pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, apa yang perlu dibaharui dalam kehidupan kita, yaitu komitmen. Semuanya ini boleh jalan dengan baik, tapi komitmen kita tidak pantas atau komitmen kita tidak mantap, hal itu akan menjadi sia-sia. Mari kita lihat perkataan Yesus kepada Petrus. Petrus, ketika engkau masih muda, dengan bahasa seharinya begini, oke, ketika engkau masih muda, kau pergi kemanapun, tidak ada yang melarang. Tapi ketika engkau tua, orang lain akan mengikat pinggangmu. Itu nubuatan bagaimana Petrus harus mati sebagai martir. Dan ketika Petrus menoleh ke belakang, dilihat ada salah satu orang yang sangat dikasihi Yesus, yaitu murid Yohanes. Terus Petrus berkata kepada Yesus, oke Tuhan, mungkin aku mati martir. Bagaimana dengan orang ini? Bagaimana dengan Yohanes? Terus Yesus bilang, kalau aku menghendaki supaya dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah mengikuti aku setia dalam panggilan. Komitmen kita itu harus mantap. Tidak boleh melihat rencana Tuhan bagi orang lain. Kita tidak boleh cemburu dengan berkat Tuhan bagi orang lain. Kalau seandainya pun aku menghendaki Yohanes itu hidup sampai aku datang, itu bukan urusan kamu. It's not your business. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah fokus dengan pekerjaanku, fokus dengan komitmenmu dengan aku. Biarlah orang lain hidup dengan urusannya sendiri bersama dengan Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi terkadang di dalam kehidupan ini kita sulit sekali melihat orang bahagia dan senang melihat orang susah. Yesus ingin membaharui hati Petrus bahwa kalaupun seandainya Yohanes tetap hidup, itu bukan urusan kamu. Kalaupun aku memberkati orang lain, itu bukan urusan kamu. Kalaupun aku meninggikan orang lain, itu bukan urusan kamu. Kalaupun kau harus menderita, kamu harus belajar untuk menerima kenyataan. This is life, inilah hidup. Gak boleh lihat ke seberang, gak boleh lihat kiri kanan. Kamu terus fokus aja. Mengapa tidak boleh lihat? Karena kalau kita lihat ke seberang,
kita akan kehilangan fokus kita di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Orang lain sudah jauh, kita masih nyetak di sini aja. Karena kita terlalu fokus dengan orang lain. Kita terlalu fokus dengan hidup orang lain sampai kita lupa bahwa apa rencana Tuhan itu jauh lebih besar di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan saat ini. Hati kita, komitmen kita perlu diperbaharui. Kalau ini terus diperbaharui dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita akan merasakan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan kita nikmati, dan orang lain juga akan merasakan kerajaan Allah itu melalui kehidupan kita. Biarlah orang lain berjalan dengan rencana Tuhan untuk hidupnya, dan biarlah kita juga berjalan dengan rencana Tuhan untuk hidup kita sendiri. Setiap hari minta Tuhan untuk terus dibaharui komitmen kita, dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan apapun yang menjadi orientasi kita, agar kita terus bersinar dan menikmati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian, Kau datang Tuhan, ubah hatiku baru. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita minta kepada Tuhan agar terus membaharui setiap kehidupan kita. Terkadang ada banyak waktu Tuhan di mana kami sulit untuk mengasihi Engkau. Kami lemah, kami terbatas. Kami berjalan dengan kemampuan kami. Dan kami menyadari itu Tuhan. Dan biarlah hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kami rindu urapan kuasa-Mu membaharui setiap hati kami. Membaharui kesetiaan kami di dalam Engkau. Baharui komitmen kami Tuhan. Bahkan kembalikan kasih kami sama seperti pada waktu pertama kali Engkau menyelamatkan kami, ketika kami berjumpa dengan